mungkin ada sedikit perbedaan di antara rekan saya yang dari SMA dan SMK, karena saya mengaku guru kelas sehingga saya tidak terpacu pada satu mapel saja, tetapi berbagai lintas mapel. Di sini saya beri judul KARSA, praktek baik KARSA, yaitu kelas adaptif, responsif, dan sadar keberagaman dalam pembelajaran mendalam. Nah, ini situasinya Bapak Ibu. Kebetulan saya mengaku anak autis. Jadi anak autis saya ini kebetulan dengan kategori yang lumayan berat Bapak Ibu. Jadi ketika saya mengikuti PM ini, saya juga merasa tertantang gitu ya, ketika disuruh membuat video praktek pembelajaran dan sebagainya. Malah kata rekan saya, kenapa malah memakai muridnya sendiri, nggak minjam murid yang lebih bisa mengikuti pembelajaran. Tetapi kan saya pengen juga implementasinya terhadap murid saya sendiri di kelas gitu. Nah, situasi kondisinya yang pertama ini keberagaman kebutuhan khusus murid di dalam kelas. Jadi kebetulan di dalam kelas saya itu ada 8 murid Bapak Ibu. Jadi sebagian murid itu dengan kategori autis yang mampu belajar, tetapi sebagiannya lagi masih berada pada tahap pra-akademik atau Montessori. Jadi ini yang membuat kita perlu keberagaman dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kemampuan akademiknya juga beragam. Tadi masih ada pada tahap pra-akademik, terus ada juga yang sudah memiliki kemampuan calistungnya yang baik. Kemudian adaptasi teknologi dan kebutuhan sensori ini saling berkaitan Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini ada sebagian anak yang masih memiliki gangguan dalam sensorinya. Jadi misalnya mereka ini masih memiliki gangguan ketika ada simulasi cahaya atau ada simulasi suara yang terlalu keras, sehingga mereka belum bisa beradaptasi terhadap teknologi. Tetapi sebagiannya lagi sudah mampu beradaptasi terhadap teknologi ketika kita pemanfaatan digital di dalam kelas. Nah, tantangannya yang pertama yaitu level komunikasinya yang beragam. Di kelas saya kebetulan di antara 8 orang anak tersebut, sebagiannya sudah memiliki kemampuan verbal yang baik. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan kita secara baik, kemudian bisa menyampaikan keinginannya dengan baik. Tetapi sebagiannya lagi masih berada pada tahap nonverbal. Jadi anak-anak ini masih tadi seperti murid saya yang tunaganda tadi. Dia memiliki bukan autis saja, tetapi juga ada hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran, sehingga dia berkomunikasi dengan saya melalui komunikasi nonverbal, melalui gestur tubuh, atau dia menarik tangan saya ketika dia ingin pergi ke suatu tempat. Nah, ini Mediapex ini salah satu bentuk komunikasi yang dapat digunakan untuk anak nonverbal ini. Jadi mereka dapat juga mengutarakan keinginannya melalui pertukaran gambar. Jadi ketika mereka ingin ke suatu tempat atau ingin sesuatu benda, mereka dapat menunjukkan kartu tersebut terhadap lawan bicaranya, sehingga bisa dipahami oleh siapa saja. Nah, kemudian tantangan yang lainnya yaitu ialah perilaku yang menantang. Nah, ini perilaku menantang ini berhubungan sama tantrum agresi atau melukai diri. Pasti Bapak Ibu familiar ya dengan tantrum ini. Tentunya tidak hanya kita sering jumpai pada anak autis saja, tetapi mungkin Bapak Ibu sering menemui terhadap anak pada umumnya. Kenapa jadi perilaku ini muncul? Karena biasanya karena aktivitasnya yang terlalu atau adanya perubahan aktivitas, kemudian misalnya keinginannya yang tidak kita pahami sehingga memunculkan perilaku tantrum atau agresi ini. Kemudian perilaku repetitif ekstrim ini seperti misalnya perilaku suka menggigit. Kemudian suka misalnya dia memukul atau menendang, ini termasuk repetitif ekstrim. Kemudian hipersensitif atau hiposensitif tadi yang saya jelaskan, seperti dia masih memiliki gangguan terhadap sensorinya sehingga menyebabkan mereka masih memiliki hambatan terhadap rangsak suara dan cahaya yang terlalu berlebih. Kemudian tadi yang kemampuan kognitifnya yang berbeda, masih ada beberapa anak yang masih perlu kita kebutuhan Montessori-nya kita kembangkan. Kemudian sebagiannya lagi sudah mampu belajar dengan baik. Nah, ini untuk aksi yang saya lakukan untuk mengakomodasi semua kebutuhan khusus murid saya yang ada di dalam kelas tersebut, maka saya pergunakan pendekatan dipersonalisasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khusus di kelas saya.
Nah ini aksi saya dalam penerapan pembelajaran mendalam ini tujuannya ialah mengeksplorasi pemanfaatan berbagai jenis media dalam mendukung personalisasi kebutuhan khusus murid dalam pembelajaran mendalam. Kemudian praktik pedagogisnya pendekatan pembelajaran yang dipersonalisasi atau personalized learning. Nah kemudian dimensi profil lulusan yang saya tekankan pada pendekatan ini ialah komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Dan pemanfaatan digitalnya saya gabungkan yaitu YouTube. Ini untuk pemahaman konsep misalnya berupa video pembelajaran. Kemudian Quizizz ini untuk kuis interaktif. Kemudian Canva ini sebagai ruang platform untuk mereka menulis dan menggambar. Nah, sebelum saya melakukan pendekatan tersebut, saya melakukan asesmen kebutuhan fungsional terlebih dahulu. Nah, apa saja itu? Misalnya seperti berikan waktu murid untuk menyalurkan energinya sebelum belajar. Ini berlaku untuk murid saya autis yang tipenya hiperaktif, Bapak Ibu. Jadi ada anak saya itu kan kalau sekolah itu alamatnya di BJ-BJ ya Bapak Ibu. Pernah murid saya kabur sampai ke bandara. Nah itu murid saya yang kabur itu Bapak Ibu. Jadi saya siasatinya sebelum pembelajaran itu saya berikan waktu untuk mereka menyalurkan energi. Misalnya pagi 5 menit atau 10 menit berikan mereka untuk waktu berjemur, atau berikan waktu mereka untuk lari-lari dulu. Setelah itu baru masukkan mereka ke kelas. Ini untuk fokus mereka dalam belajar. Kemudian ciptakan area belajar yang jelas. Jadi ini kita belajar itu tidak bisa memaksakan mereka misalnya 30 menit, 20 menit. Misalnya mereka hanya mampu 15 menit. Kemudian kita berikan sensory break berupa kegiatan yang mereka sukai. Kemudian baru istirahat. Begitu terus siklusnya. Kemudian gunakan komunikasi alternatif, teks, benda konkret, dan gestur. Nah ini berbagai, tentunya di dalam kelas autis yang beragam tadi tidak bisa saya memanfaatkan satu media saja, tetapi saya memanfaatkan berbagai media yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing murid. Nah kemudian pembelajaran berbasis permainan digital dan aktivitas fungsional dengan pendekatan individual. Nah aksi berikutnya ialah variasi tingkat kesulitan. Jadi pemberian pilihan aktivitas. Jadi tidak bisa kita berikan satu aktivitas saja disamaratakan untuk semua murid, tetapi kita memberikan pilihan aktivitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing murid. Kemudian kurangi tuntutan bertahap atau task breakdown. Ini berhubungan dengan pemberian beban tugas yang terlalu banyak. Nah, murid autis tidak bisa kita berikan beban kerja yang terlalu banyak. Kemudian pemberian instruksi yang terlalu berlebih, itu mereka jadi oversimulasi Bapak Ibu. Kalau kita memberikan banyak simulasi yang kita berikan sehingga memunculkan tadi perilaku agresi mereka. Kemudian sesi belajar yang fleksibel, ini yang tadi saya jelaskan, seperti 10-15 menit untuk fokus, kemudian break misalnya 5 menit, baru kita jangan lupa juga untuk menggunakan timer visual. Ini untuk pembiasaan mereka dan untuk menerapkan perilaku disiplin. Kemudian kerja tim antara guru, orang tua, dan terapis. Tentunya program yang kita jalankan, pendekatan yang kita lakukan di kelas itu juga diterapkan di rumah, karena sejatinya itu harus berulang Bapak Ibu. Kalau tidak berulang, mereka akan kembali lagi siklusnya menjadi perilaku-perilaku tersebut muncul kembali. Nah, refleksinya dengan pemanfaatan digitalnya tadi yang kayak berupa Canva, kemudian Canva TV, itu ada Canva TV untuk mereka biasanya presentasi atau menjawab kuis. Nah itu refleksinya murid terlibat aktif dalam pembelajaran, kemudian kreativitas dan komunikasi murid lebih bervariatif, terjalinnya kolaborasi antara murid-guru, murid-murid, dan guru-guru, karena pendekatan ini tidak hanya saya lakukan di kelas saya, tetapi juga biasanya kami tandem sesama guru autis untuk melakukan pendekatan misalnya untuk aktivitas nyata secara langsung, misalnya di dalam pembelajaran proksus atau dalam pembelajaran olahraga, biasanya kami tandem antara sesama guru autis. Kemudian pembelajaran menjadi lebih bermakna ketika murid terpersonalisasikan dengan baik. Nah penutup, pembelajaran bermakna justru dimulai dari langkah kecil namun konsisten yang tidak hanya sekedar interaksi dalam mengajar, tetapi membangun hubungan aman agar siswa merasa diterima. Hargailah setiap usahanya dan beri kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dari sini, kebahagiaan dan percaya diri akan tumbuh membawa setiap murid menuju potensi terbaiknya. Baik, sekian dari saya tutup
Bapak Ibu. Kali lagi. Oh, nggak pali lagi. Sekarang kita makan nasi goreng, Bapak Ibu. Makan nasi goreng rasanya gurih. Makannya di Kota Batu. Saya ucapkan sekian dan terima kasih atas semua kasih dan perhatian. Nah, ini ada juga video pembelajarannya saya tidak tampilkan, tetapi dimuat dalam berpak Bapak Ibu. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator.